beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin, Maisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-334 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Kisontor, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Haris sebagai Kepala Niaga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berlari kencang meninggalkan desa Kurawan. Dia tak ingin mengenang kembali peristiwa lama yang telah mengguncangkan hidupnya. Baginya, desa Kurawan bagaikan sebuah bangunan tua, suatu bangunan kehidupan masa silam yang semakin lama semakin jauh tertinggal di belakang. Melihat desa Kurawan, Arya Kamandanu bagaikan melihat sebuah gundukan bukit kenangan, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit. Arya Kamandanu terus berlari. Dia berlari menembus kegelapan malam. Dia berlari menembus gulungan-gulungan kabut yang turun dari lereng gunung Anjasmara. Akhirnya, Arya Kamandanu istirahat di bawah pohon panggang. Untuk sesaat lamanya dia duduk di bawah pohon panggang. Mendadak dia sangat terkejut. Seseorang telah menyentuh pundaknya. Maaf, apakah Tuhan sedang dalam kesulitan? Tidak. Saya lelah karena baru saja berjalan jauh. Saya sedang istirahat.
kemanakah tujuan perjalanan Tuan? Maaf, Bapak. Saya tidak dapat menjelaskannya kepada Bapak. Saya yakin Tuan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sejak tadi, saya lihat Tuan duduk termenung di bawah pohon panggang ini. Sebenarnya, saya ingin segera berlalu dari tempat ini. Tapi, entahlah. Tiba-tiba saya ingin menyapa Tuan. Barangkali ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu Tuan. Siapakah Bapak? Bolehkah saya mengetahui nama Bapak? Nama saya Kisontor. Saya berasal dari desa sebelah, desa Rajawawu. Di manakah sekarang ini saya berada, Bapak? Apakah daerah ini masih daerah desa Rajawawu? Tidak. Tuan sekarang berada di desa Tunggak Semi. Kalau begitu saya sudah cukup jauh meninggalkan Kurawan. Benar, Tuan. Kurawan sudah cukup jauh dari sini. Apakah Tuan baru saja dari Kurawan? Iya. Semula saya ingin bermalam di Kurawan. Tapi keinginan saya itu kemudian saya batalkan. Kalau begitu, Tuan memang sudah cukup jauh berjalan. Sebaiknya Tuan mencari tempat yang nyaman untuk istirahat. Terima kasih, Bapak. Maaf. Sepertinya Bapak juga hendak bepergian jauh. Akan kemanakah Bapak Sontor? Tidak. Saya hanya akan pergi ke desa Nyugading. Saya akan mengunjungi pesta perkawinan salah seorang anak sahabat saya. Nyugading? Iya. Di manakah letaknya desa Nyugading? Tidak begitu jauh dari sini. Apakah Tuan ingin meneruskan perjalanan? Kita bisa berjalan bersama-sama. Terima kasih, Bapak. Tapi memang sebenarnya saya tidak hendak kemana-mana. Saya tidak mempunyai tujuan yang pasti. Kalau begitu, ikut saya saja. Kita bisa pergi bersama-sama ke desa Nyugading. Kita bisa melihat suasana pesta perkawinan putra-putri sahabat saya. Di sana ada juga tontonan. Kabarnya suasana pesta dimeriahkan dengan berbagai macam tari-tarian. Ayolah, Tuan. Daripada Tuan duduk termenung di bawah pohon panggang ini, ikutlah saya saja. Apakah saya nanti justru tidak mengganggu Bapak Sontor? Sama sekali tidak. Mengapa harus mengganggu? Kita bisa berjalan bersama-sama. Lagi pula, saya bisa mendapat teman di perjalanan. Bukankah hal itu suatu yang sangat menyenangkan? Ayolah, Tuan. Akhirnya Arya Kamandanu menerima ajakan Kisontor. Dan mereka pun berjalan bersama-sama menuju desa Nyugading. Kita baru saja melewati tugu batas desa Nyugading. Apakah Tuan merasa lelah? Tidak, Bapak. Saya hanya merasa tidak enak. Apakah pakaian yang saya kenakan ini cukup pantas untuk menghadiri pesta perkawinan? Tuan tidak perlu merasa kecil hati. Tuan sekarang ini berada di tengah-tengah desa, di daerah padusunan. Walaupun sedikit lusuh dan agak kotor, saya kira pakaian Tuan cukup pantas atau bahkan cukup mewah untuk ukuran daerah pedesaan, Tuan. Saya memang sudah beberapa hari tidak berganti pakaian. Sebenarnya saya merasa malu. Tuan tidak perlu merasa malu. Anggap saja ini merupakan pengalaman. Siapa tahu pengalaman ini nanti justru akan menjadi pengalaman yang cukup berharga buat Tuan. Maaf. Saya justru belum tahu siapa nama Tuan. Arya Kamandanu agak terkejut mendengar pertanyaan Kisontor. Dia segera sadar bahwa sekarang ini dia sedang dalam penyamaran. Tidak seorang pun boleh mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah salah seorang panglima perang ternama dari kerajaan Majapahit. Apakah Tuan keberatan menyebut nama Tuan? Tidak. Mengapa harus keberatan, Bapak Sontor? Kenalkan, nama saya Parasu. Parasu. Kalau tidak salah, Parasu artinya kampak. Barangkali Tuan adalah seorang pendekar yang sangat pandai memainkan senjata kampak. Benarkah demikian, Tuan? Tidak, Bapak Sontor.
Sama sekali saya bukan seorang pendekar. Saya hanyalah orang desa biasa seperti Bapak. Jangankan memainkan senjata kampak, sedangkan memegang pisau dapur pun saya tidak becus. Tuan Parasu ini bisa saja. Memang begitulah adat dan kebiasaan seorang pendekar. Selalu merendah, tak ingin diketahui kemampuan ilmunya yang tinggi. Saya bukan pendekar, Bapak. Percayalah, saya bukan pendekar. Baiklah, saya percaya. Nah, marilah Tuan Parasu. Marilah kita lanjutkan perjalanan. Dengar, Tuan Parasu mendengar sesuatu? Iya, saya mendengar suara gamelan. Sayup-sayup di kejauhan sana. Mungkin kita sudah terlambat, Tuan Parasu. Gamelan itu adalah gamelan untuk mengiringi tari-tarian. Mungkin acara tari-tarian sudah dimulai. Marilah, Tuan. Mari, Bapak Sontor. Saya pun sudah agak lama tidak melihat acara tari-tarian. Sekalian, itulah tadi tari Kalagenjik. Tari Kalagenjik baru saja berlalu dari pemandangan kita bersama. Tari Kalagenjik yang begitu indah gemulai baru saja lewat. Tari Kalagenjik ditarikan oleh seorang penari terkenal dari desa Lumbung Pitu. Dan sekarang marilah kita ikuti tarian berikutnya. Tarian ini bernama Tari Nisa Caranagini. Harap para hadirin ketahui bahwa tarian ini adalah sumbangan dari salah seorang sahabat mempelai wanita. Tarian Nisa Caranagini akan diperagakan oleh seorang penari muda belia, seorang gadis remaja yang bernama Nini Luh Jinggan. Nini Lujinggan berasal dari desa Kedung Peluk. Nah, para hadirin sekalian, nampaknya Nini Lujinggan sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Para niaga pun nampaknya juga sudah siap. Nah, marilah kita ikuti. Kita nikmati seperti apa indahnya tarian Nisa Caranagini. Saudara, silakan menikmati. Begitu gamelan berbunyi, sesaat kemudian seorang penari remaja putri muncul dari belakang panggung. Dialah Nini Luh Jinggan. Selanjutnya Luh Jinggan memperagakan sebuah tari-tarian yang sangat indah. Para penonton sampai ternganga keheranan melihat gerakan-gerakan Luh Jinggan yang lemah gemulai. Tapi di balik gerakan-gerakan yang indah, tersirat suatu makna gaib yang tersembunyi. Hal itulah yang membuat penonton semakin terpesona. Ketika Luh Jinggan sudah separuh lebih memperagakan tarian Nisa Caranagini, Arya Kamandanu dan Ki Sontor barulah tiba. Mereka segera mencari tempat duduk. Semula Arya Kamandanu tidak begitu tertarik melihat tarian yang diperagakan oleh Nini Luh Jinggan. Dia pikir tarian itu adalah tarian biasa, seperti kebanyakan tari-tarian yang diperlihatkan oleh perkumpulan-perkumpulan wayang ataupun perkumpulan-perkumpulan ledek di desa-desa. Tapi mendadak, Arya Kamandanu terkejut sekali. Dia merasakan getaran yang aneh begitu mengikuti gerak dan langkah-langkah Nini Luh Jinggan. Dan sedikit demi sedikit, Arya Kamandanu seperti dihanyutkan oleh aliran sungai yang diliputi rahasia dan dibawa menuju ke mulut cakrawala kegaiban. Arya Kamandanu baru menyadari bahwa apa yang diperlihatkan oleh Luh Jinggan bukanlah tari-tarian biasa, bukanlah gerakan-gerakan biasa. Lenggang-lenggoknya, caranya membuang sampur atau selendang, caranya menengok ke kiri ataupun ke kanan, semuanya sepertinya penuh mengandung makna-makna gerakan ilmu kanuragan. Aneh sekali tarian ini.
Gerakan-gerakannya begitu luwes, tapi sebenarnya mengerikan sekali. Indah tapi menyeramkan. Dan apa yang terkandung di balik gerakan-gerakan itu sepertinya mengandung suatu tenaga gaib yang luar biasa dahsyatnya. Iya, jelas. Sekarang semakin tampak jelas. Gerakan-gerakan itu sebenarnya bukanlah gerakan-gerakan tarian biasa. Jelas gerakan-gerakan itu merupakan kalimat-kalimat jurus. Mungkin ini merupakan petunjuk. Aku melihat ada kesamaan-kesamaan antara gerakan-gerakan tarian itu dengan gerakan-gerakan ilmu kanuragan naga puspa. Tapi benarkah ada hubungannya? Coba akan kulihat seterusnya. Arya Kamandanu terus menatap Luh Jinggan yang masih memperagakan tarian Nisa Caranagini. Matanya bagaikan burung elang menatap setiap gerak yang dimunculkan oleh si penari. Tapi kemudian gamelan menjadi semakin cepat iramanya. Dan Arya Kamandanu sangat kecewa karena ternyata tarian yang diperlihatkan Luh Jinggan selesai. Wah. Mengapa hadirin menjadi begitu terpesona? Hah? Loh. Kok sepi-sepi saja? Ayo para hadirin, kita tepuk tangan para hadirin. Berilah tepuk tangan kepada Nini Luh Jinggan yang baru saja memperlihatkan sebuah tari-tarian yang sangat indah. Tari-tarian yang sangat mempesona. Tari-tarian yang bernama Nisa Caranagini. Ayo para hadirin, ayo kita tepuk tangan untuk Nini Luh Jinggan. Mengapa Tuan Parasu membawa saya kemari? Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak Sontor. Soal apa, Tuan? Silakan saja. Silakan bertanya. Tentang tarian-tarian itu tadi, Bapak. Yang baru saja kita lihat sama-sama tadi. Oh, itu. Tari-tarian yang baru saja diperlihatkan oleh penari yang cantik itu. Ada apa, Tuan? Bagaimana kesan Tuan setelah melihat tari-tarian itu? Tari-tarian itu sangat indah. Luar biasa indahnya. Tarian-tarian itu sangat mempesona. Tari-tariannya atau penarinya yang mempesona, Tuan? Dua-duanya, Bapak Sontor. Tari-tariannya mempesona dan penarinya pun juga sangat memikat. Saya kira bukan hanya Tuan Parasu yang terpesona oleh tari-tarian itu tadi. Saya lihat sebagian besar para hadirin juga melihatnya dengan mata hampir tidak berkedip. Memang Nini Luh Jinggan itu cantik sekali, Tuan. Cantik, langsing, gerakannya sangat memikat hati. Sudah saya katakan, Bapak Sontor. Saya terpesona bukan oleh kecantikan penarinya saja, tapi sebenarnya lebih kepada gerakan-gerakan yang diperlihatkannya. Gerakan-gerakan tari itu, garis-garis tari itu, sepertinya bukan garis-garis tari sembarangan. Sepertinya tari-tarian itu diciptakan oleh tangan-tangan yang berasal dari dunia gaib. Apakah Tuan Parasu tahu nama tari-tarian itu? Belum, Bapak. Apakah namanya? Namanya tari-tarian Nisa Caranagini. Nisa Cara artinya lelembut, atau hantu, atau dedemit. Atau bisa juga disebut perwujudan yang tidak kelihatan. Sedangkan Nagini adalah raja atau ratu ular betina. Jadi sebenarnya tari-tarian itu merupakan suatu rangkaian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang ratu ular betina. Seorang ratu ular betina yang berasal dari kerajaan lembut atau kerajaan siluman. Itulah sebabnya Tuan Parasu mendapat kesan bahwa tari-tarian itu mengandung tenaga gaib yang luar biasa besarnya. Saya kira semua orang akan mendapatkan kesan yang sama
setiap kali menyaksikannya. Itulah sebabnya tari-tarian Nisa Carana kini tidak sembarangan bisa diperagakan oleh seorang wanita. Ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh si penari itu. Misalnya persyaratan apa, Bapak Sontor? Iya, misalnya si penari haruslah benar-benar seorang wanita yang masih bersih. Bersih artinya masih gadis. Dia belum pernah bersuami dan belum pernah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Jadi si gadis harus benar-benar bersih luar dalam. Bersih tubuhnya dan juga bersih hatinya. Barulah dia boleh memperagakan tari-tarian Nisa Carana kini. Kalau persyaratan ini tidak dipenuhi dan pantangan itu dilanggar, maka si penari pasti akan menemui mara bahaya di kemudian hari. Hal ini sudah sering kali terjadi, Tuan Parasu. Oh, iya. Saya dapat mempercayai apa yang baru saja Bapak katakan. Oh iya. Siapakah nama penari itu tadi, Bapak Sontor? Namanya Nini Loh Jinggan. Dia berasal dari desa Gedung Peluk. Nini Loh Jinggan. Nini Loh Jinggan. Bapak Sontor, bolehkah saya minta bantuan Bapak? Nah, saya tahu. Tuan pasti ingin menemui Nini Loh Jinggan. Dan Tuan pasti ingin agar saya menyampaikan keinginannya Tuan itu. Bukankah benar demikian, Tuan? Bukan begitu, Bapak Sontor. Saya memang sangat terpesona melihat peragaan tari yang baru saja diperlihatkan oleh Nini Loh Jinggan. Tapi ada hal-hal lain yang lebih ingin saya ketahui. Saya harap Bapak Sontor sudi menolong saya. Arya Kamandanu benar-benar terpesona dan terkesan oleh tari-tarian yang baru saja diperlihatkan oleh Nini Loh Jinggan. Tari-tarian yang mempesona dan diwarnai kehidupan gaib. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.